An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di depan yang sibuk pakai tangan aja, jangan pakai mulut biar ngajinya. Qala mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yaknil abdu, yaitu pada diri seorang hamba, minan naimi, yaitu dari kenikmatan. Jadi nanti in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muqtar. Tidaklah seseorang dibangkitkan kelak dengan ditiupnya sangkakala, kecuali semua orang hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada daya tarik satupun, tidak ada tujuan satupun, dan tidak ada yang berkuasa satupun kecuali Allah. Jadi semuanya ini hanya bertuju kepada Allah. Nggak ada yang mampir ke pasar ngopi dulu. Pokoknya bangkit langsung. Kan di situ dengan menggunakan bahasa faidahum mukhbar. Ada faidahum wahum yansilun. Nah, maka nanti sampai di depan Allah, sampai di depan Allah itu semua urusan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena julukan ini cuma satu. Kalaupun banyak malaikat itu cuma ngurusin bagian nimbang, ngumpulin catatan amal ini. Cuma kumpulin timbang begitu, dan bagian penimbangan. Biasanya malaikat yang bagian penimbangan itu ya kekang lah badannya, kayak Bang Ucon. Tapi Bang Ucon bukan malaikat. Nah, yang pertama nanti dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat. Nikmat itu apa? Semua yang terkait dengan jiwa dan raga kita. Jiwa, ruh itu nikmat. Kalau kita nggak punya ruh, kita mah kayak ya timbang apa namanya, uget-uget, tau uget-uget tau nggak? Menggoyang doang, ngomong kagak, makan orang kata. Apalagi suruh ngopi enggak, uget-uget gitu. Itu. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'nil abdi. Ya'nil abdi itu yaitu pada hamba gitu kan. Ini menunjukkan
hanya pengecualian yang sangat. Pokoknya pada hamba itu apa yang dipertanyakan semuanya itu masalah nikmat. Dan lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada setiap orang, ayyuqala lahu, ungkapan Allah itu dia bilang begini, alam tusihhalaka jismaka, bukankah aku telah memberikan kesehatan dalam fisik, wa nurika minal ma'i al-bariki, bukankah aku sudah mencukupkan, mengenyangkan dirimu dengan air yang dingin. Itu kata Allah. Dan hadis ini bentuknya pertanyaan, kayak nggak ada jawaban gitu. Jadi gini, Allah itu nanya ini, sebenarnya itu simbol sehat fisik terus air berlimpah. Sehat fisik itu keberadaan antara fisik dan rohani kita. Maka kesehatan yang hakiki itu adalah sehat batin, sehat jasad. Banyak orang yang sehat badannya tapi hatinya enggak sehat. Bersyukur enggak, sholat enggak, mancing. Orang pondok cabe, orang tengah maka enggak ada yang mancing, makanya pada kumpul di sini. Wah, gitu. Kenapa hatinya enggak sehat? Hatinya dipenuhi dengan penyakit, penyakit hasad, penyakit nyombong, penyakit kira-kira, penyakit duga-duga, penyakit ngaku-ngaku. Banyak itu. Kita mah kalau suruh ngaku-ngaku paling pintar. Saya mah sering ngaji di DMI, apaan sering ngaji, kadang-kadang sebulan datang, sebulan kagak. Tapi ngaku-ngakunya mah begitu, itu memang kita banyak itu, kita banyak. Aku, oh saya mau, oh saya mau. Terus sering banyak nganggep. Oh kalau maju gini kali ya, gini kali ya, gini kali ya, di surga begini kali ya. Neraka, wah, nganggep aja. Jadi kita bebas berbuat itu. Nah itu karena memang fungsi akal kita hanya sampai sini. Makanya Allah pandu dengan Al-Quran, Allah bimbing dengan nadanya Nabi, itu karena nggak cukup dengan akal doang. Kalau kita hanya menggunakan akal doang, sering kita ngakal-ngakalin. Udah bagaimana ke diakalin baik begitu. Iya. Nah, jadi kembali. Jadi simbol nikmat itu adalah bagaimana kesehatan lahir dan batin. Tapi Allah menggunakan kata, kamu kan sudah saya bikin sehat. Maksudnya begini, ini maknanya kita ini utuh. Pertama dari lumpur yang hitam pekat, lumpur yang kelang, udah buku apa, udah kagak keluar. Dibiarin 40 tahun jadi mengeras, namanya sol-solin, tinul kozamiyu, tanah liat. Habis tanah liat dibiarin 40 tahun, dikepel-kepel, jadilah bentuk nih wajah-wajah kayak kita nih. Itu tanah liat. Nah waktu itu dikasih hayat. Hayat itu apa? Kehidupan. Tapi belum bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa makan durian, bisa ngopi, nggak bisa. Karena syahwatnya belum.
Lah syahwat itu melekat pada akal dan pikiran kita. Gitu. Makanya akal kita ketika masih didominasi syahwat, duret mentong enak kali, padahal belum ngerasain. Ngopi pahit enak kali begitu. Tapi karena ada fakta, kopinya ada, baru ngomong, oh iya enak juga. Itu simpel. Kemudian kenapa Allah menggunakan air? Di dalam tubuh kita 82,4% itu kadar air mineral. Maka kalau kita berkurang kadarnya sekitar 7%, apalagi sampai 70 ke bawah, itu namanya apa? Dehidrasi, kurang air. Makanya kalau yang apa tadi namanya? Lupa. Ya begitu dah. Celupin aja air sehari semalam gitu. Ya ceburin maksudnya. Rendam. Karena itu penting. Kadar air kita harus segitu. Kalau kurang, ya kita nggak bisa normal hidupnya. Gitu. Maka air harus. Dan alam semesta itu dominan air mineral. Makanya air itu terdiri dari beberapa unsur molekul yang bisa berevolusi. Bisa jadi batu, bisa jadi pasir, bisa ini. Air 1 galon biarin 6 bulan jangan diapa-apain. Berkurang nggak airnya? Hah? Berkurang kadang-kadang. Apalagi kena panas. Terus berubah. Lama-lama kalau kira-kira 6 tahun, kira-kira apa yang ada di galon itu? Nah iya, rupa-rupa. Bisa jadi galon jadi alam apa namanya? Alam nabati, alam hayati dan alam nabati. Orang nggak ada apa-apa di Bulakan terus kebanjiran, ada aja. Jadi ada yang jadi cerek, ada yang jadi keting, ada yang jadi lele. Begitu. Ya itulah alam tanpa kita sadari demikian. Sehingga air itu bisa menyejukkan kita dan bisa menjaga ekosistem kehidupan kita. Itu air. Makanya kalau gambaran surga itu tajri min tahtiha anhar. Itu jangan diartikan telek. Di surga mah kali dulu. Bukan. Tajri min tahtiha anhar itu nanti kalau di surga kita berupak dulu. Enggak. Itu sebagai simbol bahwa kelestariannya, stabilitas alamnya terjaga, tidak pernah ada panas terik matahari, nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada angin yang kencang kayak yang selama ini ada, nggak ada. Di surga itu nggak ada. Makanya di situ diibaratkan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Di dalam surga itu mengalir air sungai-sungai. Maksudnya apa? Kadar airnya nggak pernah surut, terus nggak pernah berlebihan. Berlebihan bisa jadi hujan deras, berlebihan bisa jadi air batang. Nah, intinya hadis ini menjelaskan yang akan ditanya oleh Allah pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya baru ini ngaji duduknya begini, enak juga ya. Enak. Ada Pak Yamin lagi. Nah, karena apa? Yang pertama kali itu yang bermakna pada diri kita itu ya nikmat Allah. Kehidupan nikmat, semuanya nikmat.
Makanya di hadis yang lain dulu waktu zaman 2 tahun yang lalu, hadis-hadis awal kan ada 3 kelompok yang diujikan oleh Allah, orang yang nanti di akhirat itu orang yang punya ilmu tinggi, punya harta banyak, terus dia mampu berperang sampai mati syahid. Itu nikmat paling besar. Jadi nikmat kita ditanya. Saya udah kasih nikmat kamu kedudukan, ilmu, ini. Terus kau gunakan apa? Yang ustadz katanya, ada namanya Ustadz Hasan. Orangnya di Monono dekat bandara Pondok Cabe. Ditanya, siapa ini? Hasan Allah. Itu yang suka itu ya siar langsung di Facebook. Iya, itu ngajar dia. Kamu, iya udah saya kasih ilmu. Wah, saya mau urusan ngaji mah kagak pernah berhenti Allah. Saya selalu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Allah jawabnya, bohong. Bohong, ente mengaji cuman kepingin dibilang ustaz. Oh, ustaz oh. Dan itu sudah aku berikan di dunia. Dan itulah yang kamu bangga-banggakan kan? Tidak sedikit pun engkau cenderung kepadaku. Lillahi. Malik. Emang siapa Malik? Maksudnya malaikat Malik. Si Asam ini kata ngaku-ngaku ustaz, masukin ke neraka begitu. Makanya bapak-bapak jangan jadi ustaz deket sama neraka. Gitu. Tapi ada yang ngaku, gua mau bodoh. Asal ketemu gua mau bodoh kagak bisa apa-apa, padahal udah bisa. Itu juga dekat ke neraka. Kenapa? Karena sifat gitu. Jadi gitu nikmat itu. Makanya kenapa Allah itu dan Rasulullah itu selalu nganjurin syukur, bukan disyukurin, bukan bersyukur, banyak syukur. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan an-ni'mata mausulatun bisyukri wa syukru muta'alliqun bil majidi la yanqati'ul majidu illa yanqati'u hatta yanqati'u syukru. Meyakini tentang nikmat itu hanya milik Allah, dari Allah. Mausudun bisyukri akan mendorong kita, menghubungkan kita kepada rasa syukur. Wa syukru muta'alliqun bil majid, dan setiap rasa syukur itu akan mengikat pertambahan yang tidak terbatas. La yanqati al majidu, dan tidaklah terputus pertambahan itu hatta yang qati'us syukur, sampai terputusnya seseorang atas syukurnya. Jadi maksudnya begini, meyakini adanya nikmat dan itu dari Allah, itu yang akan mendorong kita bersyukur. Kenapa kita jarang bersyukur? Karena kita sering lalai terhadap nikmat Allah dan tidak meyakini bahwa itu dari Allah. Bernapas, ngedip, mata ngedip, itu kan nikmat, cuma nggak pernah disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ngedip, bisa bernapas. Padahal napas itu ada di dalam genggamanmu. Kalau engkau kira-kira kau ngepret saya, ngepret nyawaku, ya habislah.
ngepretin jiwa. Kan jiwa kita ada di genggaman Allah. Istilah kata Allah ngepretin begitu, habis kita mati loh, John, mati. Matilah Haji Zainul, mati. Itu. Ini siapa sebelahnya? Aduh, mati. Jadi itu Allah. Jadi penting kita meyakini setiap saat hembusan nafas kita, tarikan nafas kita, coba yakini itu nikmat. Coba. Gak pernah berhenti kita ngingat Allah itu. Benar. Kenapa kita berhenti ngingat Allah? Karena gak pernah berpikir itu. Sehingga Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Lu kalau suruh ngitung-ngitung nikmat gak bakalan bisa. Tapi orang yang selalu ngitung nikmat pasti dia bersyukur. Masya Allah, kalau bukan engkau saya memang bisa napas, agak bisa Allah, Masya Alhamdulillah, makasih ya, makasih. Nelen ludah, tahu nelen ludah? Nelen ludah, enak gak? Kok kayaknya nggak ragu menjawab. Nelen ludah. Iya. Ini kita duduk-duduk di depan musola apa masjid nih? Belum ada peresmian, saya belum dengar nih. Terus ada yang botoh-botoh nih, lewat, nelen ludah nggak? Siapa itu? Terus lagi duduk-duduk ngopi ambil rokok. Ketua DMI ranting rengat lewat, mana kenceng lagi, musuh, nelen ludah nggak? Masya Allah, sampai begitu itu. Coba kalau nggak bisa nelen ludah, itu tenggorokan memulut kering. Gitu. Kalau nggak percaya, mulut mangap, terus kipasnya kencengin. Nggak enak. Itu ngapa itu emang sakitnya begitu, kan begitu. Nah, kembali kepada meyakini hal itu. Tidak ada sesuatu yang tidak bermakna nikmat. Kita megang rambut nih, Masya Allah. Bayangin kalau tiba-tiba botak. Ada nggak yang tiba-tiba pada rontok rambut? Enak nggak? Pasti nggak enak, orang sakitnya udah parah, sakit tipes ya. Apa namanya itu? Gitu. Kuku, kita kadang-kadang coba kalau nggak ada kukunya, emang garuk-garuknya kerasa? Iya. Masing-masing ada fungsinya. Sehelai rambut ada fungsinya, ujung kuku ada fungsinya. Coba kita nggak pakai kuku, gitu, nyolek-nyolek juga susah. Terus nggak pakai kuku, nggak pakai tulang, susah. Jadi setiap ruas-ruas tulang kita itu nikmat. Makanya minum dulu. Masya Allah. Begitu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib itu nasihatnya begitu. Mengikat selalu adanya nikmat, meyakini selalu ada nikmat. Kapan kita kagak dikasih nikmat? Napas kita terus nyambung. Maka ketika kita Masya Allah, Alhamdulillah, itu pasti begitu. Tapi kalau nggak ingat begitu, kita nggak bakalan bersyukur. Malah kadang-kadang kalau lagi mepet gitu, hari dompet udah kagak ada isinya, di kantong kagak ada sebatang rokok, ada korek doang nungguin orang yang punya rokok. Gue punya korek ini, punya rokok nggak begitu. Udah nggak makan, nasib daripada begini mending gue mati. Gitu
kan? Ada nggak yang ngomong begitu? Hah? Banyak. Siapa emang? Kita dewek. Itu. Setiap rasa syukur, kalau kita sudah menyebut alhamdulillah, maka asyukru muta'alliqun bil majidi. Maka setiap rasa syukur, seberapapun kecilnya yang disyukuri, itu akan mengikat pertambahan. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Padahal Allah itu cukup dengan adabi syadid. Tapi kenapa pakai lam? Itu lam taukid. Lu kagak bener-bener kagak enak begitu istilahnya. Jadi syukur itu akan, makanya di sini ada keterangan nih, kalau di tafsir Jalalain, wa ta'adzana ai wa a'lama. Kalau engkau benar-benar apa ya, ketika Allah telah memberitahukan kepadamu adanya nikmat dengan gerak hati. Maksudnya Allah itu sadarkan kita dengan hati. Ada yang nggak sadar, ada. Makanya nih yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala. Jadi kalau Allah membuat orang yang nggak ngaku tentang nikmat, itu bukan Allah tetapin, bukan, karena manusianya. Itu namanya itu yang mu'allaq, takdir mu'allaq. Makanya kalau takdir mu'allaq dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau bukan kita dewek, itu yang mu'allaq. Tapi yang mubrom itu nggak bisa diutik-utik, mati. Emang bisa kita menghindar dari kematian? Lagi hidup terus pak kagak enak pak. Kan bumi hancur, langit hancur, terus mau gendong di mana? Kencing aja susah. Makanya jangan kepingin hidup selama-lamanya. Nggak ada tempat. Ntar bumi nggak ada, mau kencing di mana? Gitu. Air kagak ada, mau ngopi di mana? Kagak ada. Nah, wa ta'adzana rabbukum, gitu. La in syakartum, maksudnya Allah itu telah mewajarkan terhadap adanya nikmat itu. Terus bila nikmat itu kau syukuri, maksudnya apa? La in syakartum nikmati bit tauhidi wat ta'at, yaitu dengan mengakui satu-satunya penyebab nikmat itu adalah dialah Allahu wahid la syarikalah. Oke. Bita'ati dengan berlaku taat, itu namanya syukur yang sebenarnya. Bukan cuma alhamdulillah sholat kagak. Dulu masih zaman pakong, wow, nomor 2 jebol, alhamdulillah, pakong di alhamdulillah. Habis ngotil, habis nyolong kata alhamdulillah gue dapet. Nah di sini yang dimaksud lain syakartum, wa kana banu Mas'udin, maksudnya Ibnu Mas'ud, yaqra'u membaca lain syakartum wa qala rabbukum, apa ya, dan ingatlah telah ketika Allah mengatakan lain syakartum, itu adalah makna wahid, menyatukan. Artinya makna-makna yang akan ada ini satu makna yang berkesinambungan, berkaitan. Apa itu lain syakartum?
la azidannakum ay la in syakartum in ami la azidannakum min fadli. Nah, kalau kita sering mensyukuri nikmat-nikmat kita, maka fadilah itu apa? Keutamaan, kemuliaan, keuntungan. Fadilah itu ditambah, maksudnya fadilah itu bisa fadilah dalam bentuk fisiknya, tapi yang banyak fadilah nanti di akhirat. Jadi ini umpama nih, ini apa ini? Kopi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, terus disyukuri lagi. Alhamdulillah. Allah catat minumnya jadi amal soleh. Terus diingat lagi, ini siapa buat kopi itu pinter amat, kopinya benar-benar pahit. Masya Allah, alhamdulillah. Ditambah lagi. Nih, alhamdulillah ini kopi juga, ini di gelasnya juga cakep. Disyukuri terus, tambah aja terus. Itu yang dimaksud la in syakartum nikmati la azidannakum min fadli. Bila kalian selalu bersyukur, maka pahala-pahala itu terus aku tambah. Dijokin lagi. Makanya syukur itu harus sering-sering. Bukan masalah cukup, harus disyukuri. Gua ingat dulu masalah, alhamdulillah. Gua ingat dulu begitu. Ada lagi yang bisa menghilangkan segala-galanya itu. Nah, buat dulu mah yang namanya itu Masjid Al-Bidayah kan dulu masuk musola rombeng. Kalau bukan buat kagak jadi itu. Apalagi sekarang masjidnya ada bulan panik di tengah, ada gelowongan. Jadi kalau yang di atas makan apa namanya semur jengkong, yang di bawah ikut bau begitu. Wah, kalau bukan buat habis gitu. Rata itu. Maka syukur itu penting. Ini karena saya nggak bawa kacamata jadi minum. Al-Hasan Abdullah Al-Qutubi mengatakan la in syakartum nikmati, apabila engkau selalu bersyukur atas nikmat-nikmatku, la ajinakum min taati, maka orang yang bersyukur, sering bersyukur, itu pasti semakin taat. Jadi kalau orang bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terus dia ngejar dengan ketaatan. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah, sholat mah kagak, puasa mah kadang-kadang ngumpet-ngumpet. Emang puasa bisa ngumpet? Iya, maksudnya ngumpet-ngumpet kagak puasa. Nah itu bukan termasuk syukur. Karena syukur itu ada syukur bil lisan, ngomong alhamdulillah ya Allah makasih. Terus syukur bil qalbi, meyakini bahwa itu karena Allah. Terus asyukur bil jawari, dengan anggota badan, maksudnya minimal nih la illallah, jadinya ikut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahiyat kan. Ini jari tersedekah, apalagi bersedekah dengan hal-hal yang nyata. Makanya kalau Imam di Tafsir Jalalain kan la in syakartum nikmati bit tauhidi wat ta'at. Jadi dengan mentauhidkan Allah, maksudnya apa? Mengikrarkan bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan nikmat, terus berlaku taat. Gitu. Jadi seperti itu makna dari ba'ji dan aku. Nah, kembali apa yang dinasihatkan Ali bin Abi Thalib, an-nikmata mausulatun bisyukri, keyakinan tentang adanya nikmat dari Allah itu akan mendorong setiap orang
bersyukur. Wasyukru muta'alliqun bil majid, dan rasa syukur kepada Allah itu akan mengikat pertambahan fadilah, ketaatan, pahala, rezeki banyak. Kenapa para ulama Al-Quran memaknakan itu masalah nambah taat, nambah berkah, nambah fadilah? Karena orang bersyukur kadang-kadang hartanya nggak bertambah. Umpamanya nih udah dapat nih, alhamdulillah, nambah nggak? Belum tentu. Tapi yang jelas Allah akan menambahkan fadilahnya, pahala. Banyak orang yang tidak bersyukur hartanya nambah, hanya kan istrinya nambah, mobilnya nambah, padahal nggak pernah bersyukur, nggak pernah sholat. Ada yang setiap malam alhamdulillah, ya segitu-gitu aja. Ada nggak? Ya kita sendiri. Maka makna yang namanya la azidannakum itu bukan nambah barang, bukan. Nambah rezekinya. Memang dikit yang Allah berikan kepada kita, tapi sedikit itu kita syukuri, di akhirat akan berlipat adzaban mudha'afah. Tapi kalau apapun banyaknya nikmat yang kita tidak syukuri, maka itu akan menimpa kita, menjumpuskan kita nanti di hari kiamat. Ini maksud hadis itu seperti itu. La yanqati'ul majidu, la yanqati'ul majidi hatta yanqati'ul syukur. Tidak akan pernah pertambahan pahala fadilah itu terputus dari Allah kecuali kita memutuskan bersyukur. Jadi kalau kita sudah menghentikan bersyukur pada Allah, putus, Allah nggak nambahin. Malah bisa jadi habis. Mobil banyak, istri banyak, rumah banyak, tanah luas, tapi sampai di akhirat Pak, tidak memberikan faedah sejengkal pun tanah yang kita miliki, satupun istri yang kita punya, sedikit pun harta yang kita miliki, dan satu kata ilmu yang kita aku itu tidak akan bermanfaat apapun. Muspro kata orang, kalau kata Haji Jainun muspro. Muspro itu kalau bahasa Betawinya apa? Hah? Susah amat. Orang bisa. Enggak, orang bisa. Makanya jangan ngagul kalau urusan. Makanya diagul-agulin sampai sana. Depan harta saya banyak, Allah, apaan? Apa disyukurin? Habis. Coba bayangkan, udah miskin bersyukur kagak, di dunia mepet, pacak klik, di akhirat digantung di pohon neraka. Coba bayangkan. Mending miskin di dunia dengan qanaah. Qanaah itu apa? Menerima ing pandut. Bahasanya ini nih, bapak-bapak ini nih, nerima ing pandut, artinya nerima dikit apa yang dibagi sama Allah. Alhamdulillah, saya nggak punya duit juga bisa bernapas, Allah, kalau bukan karena umpama saya udah mati. Itu cara mencuci. Coba ingat kembali kepada diri kita. Allah sindir dengan kesehatan badan dan air. Itu sebenarnya sindiran. Ini ngaji, saking seriusnya sampai ngantuk, nikmat. Apalagi sampai ketiduran, nikmat bener itu. Iya. Depan saya dari kemarin malam nih, muter baik banget. Dari atas langsung ke sini. Kalau mikirin capek mah ya pasti capek lah, namanya orang. Enakin hati, enak deh.
Tapi ngaji nih ngaji jangan lama-lama terus sarapan masih utuh, enak dong. Bener. Apalagi ngajinya tidur. Udah sampai ngorok gitu. Waduh, udah niat ngaji dapat, tidur dapat, sarapan dapat, perut kenyang. Lu coba itu. Nikmat mana lagi? Pengen masuk surganya paling depan, paling tinggi. Bukan keluarga. Hebat yang begitu, Mak. Ini yang kata yang kita lagi bermuruh istilahnya, Mak. Masuk surganya belakangan. Ini wajah-wajah kayak bapak-bapak nih kalau udah pintu surga dibuka, emang nengok ke belakang? Kagak, Pak. Mau siapa kok tinggal aja udah. Apa? Baru dari sono ngelongok. Mana siapa jalan pincang no? Yayasan, sotasan gitu orang penuh. Nah lupa. Nah, apa lu lihat-lihat begitu? Ya, jadi kesimpulannya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ingatlah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mulai kuku, rambut, semuanya itu bagian dari penyempurna kita. Ini bapak-bapak kalau bangun tidur suruh gerayak bawah, gundul, enak gak? Kagak seni. Walaupun nyukur rambut bawah itu sunnah, tapi minimal habis dicukur kan kasar ya. Nikmat. Maka di dalam hadis itu mencukur rambut bawah itu menggairahkan. Ini maksudnya menggairahkan. Ininya bukan gegeman. Coba kalau gegeman kita masih kaku, nggak tahu yang bawah mah. Ya, ada yang udah lepas kan? Ya, udah. Iya maksudnya seperti itu. Artinya nggak ada yang tidak kita syukuri, itu nggak ada. Selalu ada, cuman kita alpa, lalai. Maka ketika lalai, pahala kita ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pakai sendal kan, alhamdulillah. Sendal ada yang pakai, alhamdulillah. Sendal saya manfaat begitu. Ini pulang ngaji sendalnya emasnya, wujud. Buset, sendal gua hilang, mampus lu yang pakai. Wah, timbang sendal udah bolong sebelah masih dia sumpahin begitu. Bagaimana kalau sendal yang bagus kan gitu? Coba kan tiba-tiba ketua DMI ranting rengas dia bilang, sendal gua pakai. Wow, kenapa? Bersyukur. Makanya kalau ada yang sendalnya hilang, jangan disumpahin, alhamdulillah ya Allah, sendal saya bermanfaat. Dan paling ketua DMI-nya bilang, sandal gua pakai. Itu yang kehilangan 4 orang. Sandal mana itu? Makanya saya pakai sendal yang paling jelek. Coba dah lihat. Bukan apa-apa, lupa pakai mana tadi bang. Kok pakai sendal begini? Lupa. Dari kemarin itu pakai gitu. Iya, saya kelihatan ngantuk kok. Hah? Bapak yang ngantuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jangan lupa bersyukur ya. Selesai sholat, alhamdulillah. Selesai ngaji, alhamdulillah. Selesai madang, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa bersyukur supaya Allah makbul. Ya, udah ya, balik ya, pada ya, balik. Hah?
Ada yang perlu nanya nggak? Banyak lama ini kita nggak ditanya-tanyain nih, ayo. Ya. Nah. Waalaikumsalam. Pakai beginian biar kenceng nih. Kan kalau ada yang nanya kan saya bisa ngomong. Ustaz, di sini kan awal urusan yang akan diperhitungkan di hari kiamat nanti kan tentang nikmat. Kan dalam hadis lain awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Iya. Itu gimana kaitannya diangkat dengan hadis ini gitu? Iya. Rasulullah itu yang dihadapin banyak, lagunya macam-macam. Ada yang kagak sholat, maka pas banyak yang kagak sholat, ingat tuh, ntar di akhirat yang paling ditanya pertama sholat, begitu. Datang lagi orang yang nyombongin baik, nikmat gak pernah bersyukur. Ntar di akhirat yang ditanya pertama urusan nikmat, begitu. Ada yang orang kawin dulu, tapi bisa jadi di akhirat ntar yang ditanya bini lu. Artinya hal-hal yang begitu jangan dipatok-patokin, keterkaitannya apa. Kalau urusan ibadah, sholat dulu yang ditanya. Tapi kalau urusan lagu, nikmat, lu udah sehat badan, udah cukup rezeki, terus ente gunain buat apa? Sholat kagak, kawin melulu. Umpama. Jadi maksudnya setiap hadis itu punya arah dan orientasi. Tapi hadis ini kan akurin aja. Dan nanti awal yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluha amaluhu wa idza fasada amaluhu. Ya sholat itu tolok ukur lagu kita. Kalau sholat rajin masih comel. Nyablak ngecomel apa bedanya? Beda dikit dah. Dekil tahu. Medet. Nah, lagunya medet, sholat medet banget. Sama orang kagak mau nyapa. Romanya dia yang paling bagus juga percuma. Makanya as-shalat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya mah kata Rasulullah itu sholat itu menjadi tolok ukur. Kalau sholatnya amburadul, lagunya kebanyakan amburadul. Kalau sholatnya bagus, pasti dia akhlaknya bagus. Sholat pakai gamis itu kalau nyablak bro. Oh no, ngapa lu kagak pernah kamu sholat, lu masuk neraka? Wah, saya ketemu orang begitu. Orang yang benar-benar menjiwai sholatnya enak. Apa kabar? Yuk, madang rumah begitu. Makanya ini pulangnya, habis ini pulang. Asal ketemu orang, yuk madang ke rumah begitu. Kan bagus. Jadi itu yang dimaksud. Jadi semuanya mungkin Rasulullah yang dihadapi macam-macam. Ya sama kayak kita. Ada RT nggak? Wah, berarti calon RT gagal yang teriak itu. Sama RT itu yang dihadapi macam-macam. Akhirnya ngomongnya, arahnya, bimbingannya, solusinya. Ente mah begini aja, kalau ente mah gini aja, gitu maksudnya. Nah, kemungkinan gambarannya seperti itu, kemungkinan besar. Jadi kalau urusan awak dewek nih, nikmat yang ditanya. Kenapa? Karena nikmat itu lebih dominan. Allah itu membagi nikmat kepada kita mulai dari kehidupan, jadi manusia, punya akal, punya syahwat, itu kan nikmat. Kasih begini, udah kasih nikmat,
lu syukur enggak? Begitu. Itu urusannya, targetnya bersyukur dan tidaknya. Nah, nanti pindah lagi hadis lagi. Kenapa yang ditanya sholat? Ya sebagai ungkapan rasa syukur, itu yang paling gampang sholat dan nilainya paling tinggi. Dan sholat itu sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba kembalikan ke awak dewek. Sholat kita bisa menahan dari perbuatan kekejian kita enggak? Nah, kurang apa enggak? Kurang aja, jangan enggak bisa. Kurang gitu. Artinya apa? Walaupun kita sholat, lagu medek kita masih ada, lagu tengil kita masih ada. Tahu tengil? Sudah begitu kan. Walaupun kita sholat, lagu pelit kita masih ada. Walaupun kita sholat, lagu nyombong kita juga masih ada. Berarti sholat kagak ngaruh gitu loh. Sholat kagak ngaruh, ya tetap aja. Nah itu tadi kembali. Nanti Allah akan melihat seseorang datang kepadanya, itu melihat apa sopan santunnya. Ada nanti itu begini, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, begitu dahsyatnya kekuasaan ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Ada yang begitu. Ada yang datang Allah, nih saya orang paling kaya di kampung, urusan maulid, urusan masjid, bangun masjid udah saya beresin semua. Ada yang begitu, ada. Ada yang lagunya udah tahu, Allah nyatet semuanya. Rabbana amanna bika wa bi kitabika wa bi rasulika. Allah, jangan khawatir, saya selalu yakin keberadaan. Saya yakin dengan kitab-kitab, saya yakin dengan nabi-nabi. Allah jawab, guna igan, lu jangan ngomong lagi ya, gua mau datangin saksi. Ya kan udah pernah kita bahas kan, hadis yang 40. Artinya apa? Kulit tubuhnya, kukunya, rambutnya bersaksi. Apa dibilang? Orang namanya orang rengas, ujuk pusat, lu ngapain jadi saksi gua? Gua kagak bisa ngelak lu bersaksi. Lalu kulit tubuh bersaksi, mata bersaksi, hidung bersaksi, nyium siapa? Sampai paha bersaksi, ngempit siapa? Lu parah bener. Akhirnya dia ngomong, jawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Gua bisa bersaksi begini karena memang Allah bikin begitu. Ini kita lagi ngaji, latihan. Tahu nggak? Apa itu hasilnya? Upil. Upil kita buang begitu aja, nanti jadi saksi. Kagak percaya? Ntar deh, tungguin. Helaian rambut kita, makanya kata Rasulullah, kalau ada selai rambut jatuh, entah kanan gigit, bilang ya Allah, ini rambut saya copot, tolong jadikan saksi atas kebaikan saya di mata di depan. Gitu. Kadang-kadang rambut rapat, rambut begini, kita sumpahin kadang-kadang. Bapak pernah motong kuku, jangan dikira kuku tidak bersaksi. Maka ya Allah, perihalalah tanganku dari semua kejelekan-kejelekan. Potong kukunya. Artinya ngomong. Ini mah sambil marah-marah, mana bini kita didemprak. Nah ini penting bagi kita. Jadi kembali kepada ini pertanyaan bagi juga. Jadi intinya hadis itu mengajak kita untuk memahami setiap sesuatu masalah itu pasti ada jawabannya. Urusan nikmat harus kita syukuri
Karena syukur kita bisa menambahkan kemenangan kita di mata Allah, keberkahan. Sholat harus kita jaga, karena sholat itu akan mengukur akhlak kita dan keimanan kita. Makanya orang yang kurang rajin sholat mah, ya nanti di akhiratnya juga begitu. Ya, udah pada ngantuk? Oh iya, ada yang jawab iya. Coba. Bagian 8 Pak. Mic-nya ngomong. Biar kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, Ustaz. Selama ini kan konotasi dari kenikmatan itu adalah yang enak-enak saja kan? Ya. Apa yang menguntungkan kita? Yang ingin saya tanyakan tuh ini, bagaimana sikap kita seandainya kita itu terlanda musibah seperti saudara-saudara kita yang sekarang ini ada di Sumatera. Ya. Apakah itu juga kenikmatan? Ya. Baras. Kalau ada ungkapan nikmat yang paling besar itu keimanan dan keislaman, bisa nggak memahami? Ketaatan itu nikmat. Kesempatan kita bisa ngaji itu nikmat. Berapa banyak orang yang ngakunya begini-begini, ngaji mah nggak pernah datang, merasa cukup. Kalau berbicara tentang hakikat kehidupan, Allah itu menciptakan kehidupan alam semesta itu ada baik, ada buruk, ada pertumbuhan, ada kehancuran, ya kan? Ada musibah, ada apa? Gemah lipat jinan. Terus kira-kira gak ada banjir, gak ada angin puyuh, angin puyuh mah, angin apa namanya itu? Angin putih beliung. Terus sebab-sebabnya itu kan tidak lepas dari udara dan air kan? Ya kan? Itu udara dan air berkombinasi diatur oleh Allah, bisa menerpa apa saja, bisa apa, melambas apa aja. Terus Allah hilangkan udara sama air biar kita nggak banjir, enak gak? Kita ini hanya sangkaan. Makanya nanti kata Allah itu, alam semesta itu begitu, sebagai bentuk penanaman keyakinan bahwa akhir nanti akan lebih besar yang namanya bencana. Bukan lagi bawa apa namanya, bukan lagi bawa apa, kayu-kayu gelondongan, enggak, hancur semua. Kebayang nggak al-qari'atu mal-qari'ah, ama adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, yang kedua saya gambarin lagi. Ketika banjir datang, Masya Allah, Allahu Akbar, mati, masuk surga, masuk neraka. Hah? Emang tahu? Artinya apa? Berdasarkan data yang kita baca, maka apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Kalau pas kematiannya itu membawai zikir nyebut Allah, ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah janji wajabat lahul jannah, Allah mewajibkan masuk surga. Kira-kira bencana yang seperti itu membawa nikmat apa membawa petaka? Nah, makanya nanti kalau banjir sebut Allah banyak-banyak. Emang yang
mati kebanjiran itu harus diterjang banjir bandang. Enggak. Ada banjir cuman seini betis, ngerogoh-rogoh, ternyata solokan. Masuk ke jerumus solokan, ternyata solokannya kenceng. Kanyut, nyangkut di bawah, mati. Bisa. Jadi memahami sebuah bencana itu tidak harus dengan selalu duduk begitu. Karena kita cuma bisa nganggap-nganggap. Ono Aceh memang pantas dianggap, aku kayak tahu aja. Kadang-kadang begitu, nyumbang orang, dikasih minta sumbangan orang. Saya mah, kita ada. Jadi bisa jadi hal-hal yang kita tidak sukai itu ada mutiara hikmah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba yang punya bengkel motor, kalau jarang motor tabrakan emang laris. Rumah sakit kalau nggak banyak orang sakit emang hidup itu dokter-dokter. Nah, ini tukang jahit nih kayak Mas Aman nih tukang jahit. Kalau ini kain awet sampai kiamat, siapa yang ngejahit lagi? Bikin satu pengennya mah baju sekali pakai sampai hari kiamat tetap. Nah, itu Allah ngatur begitu. Makanya janji Allah itu apa? Di Al-Quran itu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatkum musibah qalu iya. Maksudnya begini, ingat musibah kematian itu ada akhir yang bisa jadi akan menjadi kemuliaan dan keberuntungan. Tapi kenikmatan di dunia belum tentu akan membawa kenikmatan di akhirat. Sama dengan bencana yang terjadi di alam semesta, belum tentu itu keburukan di akhirat. Maka tergantung bagaimana menyikapi. Ya kayaknya sih yang masuk duluan ke neraka itu yang comel. Kenapa itu Cianjur seperti itu? Memang di Cianjur itu biangnya aku banget. Waktu yang Palu tahu, emang Palu itu ternyata ada kampung maksiat. Tahu aja. Allah itu paling demen, paling akhlaknya paling bagus. Itu orang yang bermaksiat dibiarin baik. Itu Allah nggak langsung perintah Israel. Ono biang kerok cekek mati. Ono yang nyender baik ngaji nyender sampai ketiduran no. Udah lanjutin aja. Umpama. Iya. Nah jadi gitu ya. Bisa jadi musibah ini membawa kenikmatan. Bisa jadi kenikmatan membawa musibah akhirat yang paling. Begitu kan ya Pak Haji ya? Iya begitu. Jadi gak usah kecil hati ketika kita kena musibah, jatuh dari motor, kejeblos solokan, terus kenapa istri hilang, ada yang gadain, istri digadain, umpama istri hilang, ya nggak usah susah nyari lagi, ya, cukup ya. Alhamdulillah, saya senang lihat bapak-bapak ketawa gitu kan, ya. Jadi mudah-mudahan hatinya juga ketawa karena merasa leluasa. Semoga Allah limpahkan keberkahan dengan ilmu manfaat, rezeki yang halal dan banyak, ketenangan jiwa dalam kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allah tidak mematikan kita kecuali bihusnil
Amin. Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.